Perkenalkan, saya Dida Rinanda Kumari Januar dari kelas Perbankan Cara Brazil. Nah, di sini saya sedang berada di tempat terjadinya perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti tersebut adalah perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antara pihak Belanda, yaitu perusahaan dagang VOC, dengan pihak Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah, perjanjian Giyanti ini terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1750. Perjanjian Giyanti terletak di Jalan Perjanjian Giyanti atau sebelumnya dikenal dengan Jalan Kerten, Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bangunan khusus Perjanjian Giyanti terlihat sederhana, dipagari tembok berwarna putih dan ditumbuhi pepohonan besar sehingga tampak teduh. Area situs yang berada di tengah persawahan itu tidak begitu luas dan tidak terlihat penandaan monumental yang mewakili keberadaan situs tersebut. Di area itulah diadakan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang disebut dengan VOC. Situs Perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sekaligus menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam sepeninggalan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sejarawan UGM Universitas Gadjah Mada, Profesor Joko Suryo menyebut Perjanjian Giyanti atau yang dikenal dengan Palihan Nagari menjadi tonggak sejarah sangat penting, khususnya bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berikut adalah tempat yang digunakan untuk penandatanganan Perjanjian Giyanti yang akan disahkan oleh Bapak Wahab, yaitu pemandu di tempat Perjanjian Giyanti. Ini kan meja yang dulu tuh, ini batu dulu tuh meja. Ya. Meja waktu penulisan naskah untuk penandatanganan naskah pertama sini. Ya. Yang batu itu untuk duduk berkursi di kelas Harting. Yang satu sini, yang satu sini. Yang sini Mangkubumi, yang sini Pakubuwono. Nah, batu yang dua ini sudah tidak berjaya, sudah tertimbun sama air dulu. Jadi yang itu peninggalan Majapahit. Yang itu waktu dulu sini sebelum untuk perjanjian, ini kan petilasan dari Brawijaya III yang sekarang dinamakan Sunan Lawu. Ada tetenger itu petilasan dikasih itu dari dulu dari zaman Majapahit yang itu namanya Bathara Guru yang Arta itu udah beberapa ratus tahun, berarti juga pohonnya juga dari dulu semua. Jika kita memasuki area situs Perjanjian Giyanti di Dusun Kerten, kita akan melihat batu bulat di antara akar pohon yang menjulur tak beraturan. Jangan membayangkan Perjanjian Giyanti ditandatangani di sebuah pendopo dengan kelengkapan kursi, meja ukir yang mewah. Sebab Perjanjian Giyanti yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC dilakukan di tengah area persawahan. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai pewaris tahta Mataram, Sunan Pakubuwono III yang berkedudukan di Surakarta. Sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sunan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti berawal dari masalah di dalam Kerajaan Mataram yang kemudian melebar kemana-mana, terlebih dengan adanya campur tangan VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi bahkan membuat VOC kewalahan. Sikap Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC
disebabkan campur tangan VOC sudah terlalu dalam mengatur dan mendikte pemerintah Kerajaan Mataram Islam yang saat itu dipimpin oleh Pakubuwono II. Salah satu hal yang tidak bisa diterima oleh Pangeran Mangkubumi adalah lepasnya wilayah pesisir utara Jawa ke tangan VOC. Padahal wilayah itu menjadi penopang utama perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ini menyebabkan Mataram menjadi lemah. Ditambah lagi geger pecinan menjadikan Keraton Mataram Islam dikatur-sura porak-poranda. Dalam perang melawan VOC, Pangeran Mangkubumi dibantu oleh keponakannya yaitu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Perang yang berlangsung selama 9 tahun yaitu pada tahun 1746 sampai 1755 sangat merepotkan dan membuat kerugian besar di pihak VOC. Dengan segala upaya yang dilakukan, VOC menawarkan perdamaian. Wilayah Mataram Islam kemudian dibagi menjadi 2. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang diambil dari nama tempat Giyanti. Strategi yang dipakai VOC ketika itu adalah Divide et Impera atau politik pecah belah. Menurut Profesor Djoko Suryo, politik pecah belah ini terus dipraktikkan VOC dan diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Salah satunya kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah-wilayah di Nusantara. Perjanjian Giyanti memberikan pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal dan mendalami sejarah Yogyakarta dan mencintainya.